Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Abu An-Nazah dalam rangka kita mempelajari hadis Arba'in An-Nawawi. Periode penciptaan manusia wa khawatimatuh, dan akhir ajalnya, akhir kehidupannya, kesempurnaan akhir hidupnya, atau dalam konteks penciptaan manusia dan takdir manusia dalam judul yang lain. Untuk itu para sahabat Al-Quran, sahabat pencipta Al-Quran dan hadis, mari kita mulai pembahasan hadis Arba'in ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis yang keempat dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as-sadiqul masduq. Wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'in. Fawallahi la ilaha illa ghairu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un. Fayasbiqu alail kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un. Fayasbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Al hadis akhrajahu al-Bukhari fi Bad'il Khalq bab zikr al malaikah. Dalam hadis ini tentu kita ingin memahami An Abi Abdurrahman Abdullah Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang as-sadiq, orang yang benar, wal masduq, yang dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yauman, bahwa setiap manusia itu, atau dalam penciptaan manusia, setiap penciptaan manusia yang masih dalam kandungan ibunya dengan ketentuan. Pertama, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yauman, di mana ketika masih di dalam kandungan atau dalam perut ibunya, dalam kandungan ibunya, arba'ina yauman nutfah, yang masih dalam bentuk cairan ataupun nutfah, setetes mani, yaitu terhimpun atau bersemayam di dalam perut, dikandung dalam perut selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalika,
Kemudian dari tetes mani atau sperma itu selama 40 di dalam 40 hari dalam kandungan, maka berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, yaitu kemudian menjadi segumpal darah ataupun menjadi darah itu selama 40 hari juga, 40 hari dan 40 hari, 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian juga menjadi segumpal daging selama waktunya yang sama atau selama 40 hari. Jadi 40 kali 3 120 hari di dalam kandungan ibunya. Kemudian setelah 120 hari atau 3 bulan atau 4 bulan masuk ke 5 bulan, sumayursalu ilaihi al-malak fayanfukh firu fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah mengirim atau mengutus malaikat, fayunfakhu, diperintahkan untuk meniup, untuk menentukan 4 perkara. Payan pofiru payu wayu marubi arba'i kalimat, yaitu diperintah untuk menentukan 4 kriteria, 4 hal misalnya. Pertama, bikat bi rizki, untuk diperintahkan untuk menulis rezekinya. Rezekinya sudah ditanggung. Lumayan pau wayu marubi arba'i kalimatin bikat bi rizki, tulis rezekinya. Wa ajalihi, yang kedua adalah ajalnya, bikat bi rizki wa ajalihi, rezeki, ajal, wa amalihi, yaitu amal perbuatannya. Kemudian wasakyun au sa'idun, apakah dia bahagia atau celaka atau bahagia. Pertama rezeki, ajal, rezeki, ajal atau umur, amal perbuatannya celaka atau bahagia. Sakyun au sa'idun. Fa wallahi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ziran. Demi Allah yang di tangannya yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, perbuatan menjadi ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga hanyalah sehasta, ziraun. Fayamalu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Jika dia melakukan suatu kebaikan, amal soleh, jaraknya dengan surga, jarak dirinya dengan surga itu hanyalah sehasta, bisa sejengkal. Fayasbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhula. Fayasbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhula. Kemudian atau tapi jika ditetapkan baginya ketentuan ia melakukan suatu perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke neraka. Jadi di akhir hayatnya, perbuatannya dia sudah ditentukan melakukan perbuatan yang dilakukan ahli nar, maka ketika dia meninggal, maka jarak antara dirinya dengan neraka hanyalah sehasta atau sejengkal. Yasbiqu ala kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulun. Kalau sudah ada ketentuan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa zira. Kemudian jika di antara kalian melakukan suatu amal perbuatan ahli nar, ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Jika dia sudah melakukan itu kemudian ajalnya datang, maka antara dirinya dan api neraka itu hanyalah satu hasta atau jira,
1 zira. Fayasbiqu ahlul kitab fayamalu amalil ahlin nar fayadkhula. Namun ketika memang sudah ajal, namun takdir berkata lain, dia diberikan kemudahan oleh Allah yang memang melakukan suatu perbuatan ahli nar, ahli neraka, namun di akhir ajalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan ahli jannah, ahli surga, maka fayadkhuluha, maka dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, akhrajahu Al-Bukhari fi Badil Khalq. Baik sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat pencipta Al-Quran dan hadis, sahabat sejati Al-Quran, kaum muslimin di mana saja berada, paling tidak sudah ada gambaran. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Jamil ahwal insan min badi khalqi wa maji ila hadhil hayat. Dalam hadis kita paham lughatul hadis as-sadiq, orang yang benar, yang jujur, wa huwa rasul wa al-khalq sadiqul mutabiq lilwaqi, yang perkataan dan perbuatannya benar sesuai dengan fakta, al-masduq, yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan. Yajma'u artinya yahfadu, terpelihara al-Quran. Batni ummihi artinya kandungan. Ada nutfah, ada sperma, alaqah segumpal darah, mudghah ada segumpal daging. Fayasbiqu ahlul kitab, sudah ditentukan oleh Allah ajal, umur, rezeki, sabaqa fi ilmi fi lauhil mahfuz. Alladzi sabab fi batni ummi, ketika masih dalam kandungan ibunya, ketika mereka berumur 120 hari atau 4 bulan kurang lebih. Dalam hadis ini pertama kita harus belajar memahami tentang atwarul janin firham, bahwa proses penciptaan manusia dari janin dalam rahim seorang ibu pertama memiliki 4 periode. Salah satu atwar kulu arba'in yauman miha yakunu futur. Arba'in al-ula nutfah, ketika dia masih dalam rahim seorang ibu, ketika masih dalam bentuk sperma atau dari suami, maka dia menjadi nutfah. Kemudian berpindah dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah ataupun darah 40 hari nutfah, 40 hari alaqah. Semua fil arba'ina salisa mudghah, kemudian 40 hari berikutnya jadi 40 hari 130 menjadi segumpal daging. Semua badal mi'a wa isrin, anggap saja 120 hari di dalam rahim seorang ibu, Allah mengirim malaikat untuk menit ruh. Yaktubu lahu al-kalimat arba'a, pertama sebagaimana dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan atwarul janin, dalam surah Al-Hajj ayat 5, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhalaqatin wa ghairi mukhalaqatin linubayyana lakum wa nuqiru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma ila akhir. Ada prosesnya. Kemudian juga dalam ayat atau surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, sebenarnya kami menciptakan manusia min sulalatin tin, dari saripati atau tanah. Nah, lihat, summa ja'alna nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikanlah atau simpan dalam rahim seorang fi qararin makin, dalam tempat yang sangat kuat, yang kokoh.
Suma khalaqna nutfatan 'alaqatan, kemudian dari nutfah sperma itu menjadi segumpal darah alaqah, wa khalaqnal 'alaqata, kemudian kami ciptakan dari darah itu segumpal daging mudghah. Fa khalaqnal mudghata izaman, kemudian dari segumpal daging itu menjadi al-mudghah izaman. Fa khalaqnal mudghata, dan dari segumpal daging menjadi tulang belulang. Pakasaunal izama, menjadi tulang atau memperkuat daging. Pakasaunal izama lahman, kemudian kami bungkus, kami pelihara daging itu dalam bentuk untuk izam lahman, dengan tulang itu dengan daging. Semasa khalqana, kemudian kami ciptakan sebagai makhluk manusia Bani Adam yang sempurna. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-Mu'minun ayat 12 dan sampai 14. Hadil atwar al-arba'a al-madhkur fil hadis, bahwa periode keempat ini dalam proses penciptaan manusia selama manusia masih dalam kandungan seorang ibu. Al-hikmah fi khalqi hada bahada tartib ada wafaq hada tatawur wa tadarruj min halin ila halin. Ya intizam khalqil insan min khalqi kaunil fasih. Puasa itulah adalah salah satu disiplin proses penciptaan manusia yang Allah ciptakan manusia selama masih di dalam kandungan. Kemudian yang berikutnya, keterangan nafkhur ruh, maka setelah 4 bulan atau 120 hari, ittafaqa ulama ala anna nafkhur ruh fil janin yakunu ba'da mi'atin wa isrin yauman, bahwa diciptakannya atau ditiupkannya 4 perkara, yaitu ada ruh, ada rizki, ada umur, ada ajal, umur, dan perbuatan baik atau buruk, atau bahagia atau celaka dalam nafkhur ruh, di mana Allah menciptakan atau meniupkan atau merintahkan malaikat untuk meniup ruh di dalam janin ketika berada di 4 bulan atau 120 hari. Dari kata tamam arba ashur dukhulu fi al-khams, 44 bulan masuk kepada 5 bulan. Ada mawjun bil musahada dan sebagainya. Sebagaimana tadi dalam ayat surah Al-Hajj ayat 5 ataupun Al-Mun ayat 12 dan 14. Ar-ruh mayahibil insan. Ruh adalah sesuatu yang menyebabkan seorang itu hidup. Wa amrullah, dia bagian dari perkara yang hanya Allah yang boleh mengetahui. Kama akhbar fi kitabihi al-aziz wa huwa al-Qur'anul Karim. Wa yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika kamu ditanyakan tentang ruh, qulir ruh, katakanlah ruh itu min amri rabbi, ruh adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sedangkan yang diberikan kepadamu, kamu hanya diberikan oleh Allah terkait dengan ilmu sedikit sekali, illa qalila. Dalam satu ar-ruh jismun latif sarf badan mustabik bi istibaqul ma bi udul akhdar. Ruh adalah jismun latif ataupun jenis jism yang lembut terdapat dalam badan, tidak bisa dilihat. Tapi ihya ulumuddin ar-ruh jauhar jarab musabil badan, yaitu nyawa ataupun bentuk ruh
tidak bisa diketahui kecuali dirasakan ketika dalam badan. Kemudian yang ketiga ada tahrim isqatil janin. Dalam konsep Islam, ittafaq ulama bersepakat ala tahrim isqatil janin, untuk membunuh janin atau aborsi atau menggugurkan kandungan. Menggugurkan kandungan adalah haram dalam konteks di mana Allah sudah menitipkan ruh di dalam tubuhnya atau sekitar 130 hari, maka Allah sudah meniupkan ruh ataupun sudah menjadikan manusia sebagai makhluk yang bernyawa di dalam perut ibunya, dalam kandung. Maka ketika itu diharamkan sebagainya. Walaupun ada sebagian para ulama isqatul janin qabla nafkhir ruh fi haramun, ada sebagian yang membolehkan, dan itu bagian dari hal yang dhaif atau hadis dhaif. Idza marbinata isnani wa arba'un lalatan. Tapi kitab Jamil Ulumul Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali, atau dalam bukan isqat mafibatnya malam yan puhafiru kal azal, ataupun mungkin aturbasi dan sebagainya, wa qaulun dhaif. Nah, itu walaupun ada pendapat yang lemah, tapi sebagian ulama itu membolehkan walaupun pendapatnya itu lemah pada hakikatnya. Baik. Yang keempat ada ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah Ta'ala ya'lam ahwal khalqi qabla ayakhluqahum, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui janin atau ahwal kehidupan seorang makhluk sebelum diciptakannya. Fama yakunu minhum syai'un min imanin wa ta'atin wa kufrin wa ihsan. Fama yakunu, ada yang mereka diciptakan dalam kondisi yang beriman, wa ta'at dan taat, kufur dan maksiat, ada yang kufur dan maksiat. Ada yang sa'adah, ada yang syakawa, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Illa bil wa iradati. Semua itu adalah ketentuan Allah, qadar Allah, hanya Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu. Bahwa Allah memiliki kunci-kunci mafatihul ghaib yang rahasia, yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Yang di lautan, yang di daratan, yang jatuh dari pohon atau daunan dan sebagainya, hanya Allah yang mengetahui. Ada sa'ada, ada sakawa, Allah yang mengetahui, Allah yang tahu. Fa'amman a'ta wa taqwa sadaqa bil husna dan sebagainya. Fa'amman a'ta wa taqwa sadaqa bil husna. Ada yang bahagia, semuanya Allah yang menentukan. Tapi semuanya itu kalau kita pahami itu rahasia, hanya Allah yang mengetahui. Kita tidak mengetahui dalam ajal, takdir. Wa ala dzalika fa inna ilmu la yarfu adalah abl ikhtiar wal qasad. Karena ilmu bisifatin ghairu mu'assara qad amara Allah ta'ala bil iman wa ta'at. Pada hakikatnya kita hanya diperintahkan untuk beriman dan taat kepadanya. Dan anahum anil kufur wal maksiat. Kita dilarang untuk berbuat maksiat dan kufur padanya, pada Allah. Apakah ini? Namun ketika kita paham dengan takdir dan qadar, manusia dalam hidup ini harus berusaha. Manusia harus bisa merubah nasibnya, merubah. Itulah ikhtiar, walaupun dalam kondisinya sudah ditentukan umur, ajal, rezeki, baik, buruk, bahagia dan sengsara. Tapi itu masih rahasia Allah. Bisa jadi dengan banyaknya berdoa, bertawakal, ikhtiar, ataupun ada doa, ada perbuatan
dengan banyak bersilaturahmi, dengan banyak bersedekah, berinfak dan sebagainya, bisa jadi memperpanjang umur atau memperbaiki keadaan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum selama kaum itu tidak mau merubahnya. Maka dengan konteks ini maka kita diperintahkan untuk berusaha, diperintahkan untuk selalu berikhtiar. Ya bisa jadi umur demikian, tapi dengan ikhtiar, berdoa agar diperpanjang umur, dengan berbanyak berbuat kebaikan sebagainya, Allah panjangkan, Allah kabulkan doanya. Baik yang buruk, tapi ketika kita ingin selalu baik, ingin berusaha baik, bisa jadi dikabulkan, diampuni dosa dan sebagainya. Al-ihtiyat bil qadar, laqad amara ta'ala bil iman wa Allah sudah perintahkan untuk setiap manusia beriman dan taat kepada nahan anil kufur, dan dilarang untuk berbuat kekufuran, kekafiran dan sebagainya, dan maksiat. Dzalika ma kallaf nabi wa ma qadarulana aw alaina al-majhul. Yang jelas pada dasarnya itu sesuai dengan kemampuan kita, sekuat tenaga kita untuk berusaha menjadi yang terbaik, menjadi orang yang beriman dan bertakwa yang sempurna. Wa qul malu fa sayarallahu malakum wa rasulul. Paling tidak ada gambaran setelah kita berbuat baik sesuai dengan ajaran Islam, sesuai ajaran agama, keimanan dan takwa yang benar, Allah akan melihat hasil dari perbuatan Allah dan Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat hasil apa yang kita kerjakan. Baik pemirsa sahabat Al-Quran, tentang Atwarul Janni, proses panjang dari penciptaan periode manusia di dalam rahim, kemudian sampai kepada ia lahir ke dunia ini, ataupun ada yang lahir dalam keadaan belum sempurna, ada juga yang tidak sampai sempurna atau keguguran, ada yang diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan mencapai ataupun diciptakan dengan kondisi yang sempurna. Itu akan tentuan Allah. Manusia dalam hidupnya paling tidak setelah melalui proses itu, kehidupan di dunia diperintahkan untuk selalu bertakwa, beriman, dan istiqomah. Yang berikutnya setelah ihtijaj bil qadar, bahwa kita paham tentang dalil qadar, taat kepada Allah, maka itu yang wajib kita beriman dan taat apa yang ditentukan, karena itu bagian dari yang gaib, yang di luar kemampuan manusia. Maka manusia diperintahkan untuk taat kepadanya. Sementara manusia itu umurnya, ajalnya terbatas. Setelah rezeki ditentukan, ada umur, ajal, ada amal perbuatan, kemudian kehidupannya bahagia atau sengsara. Maka dalam beberapa keterangan hadis, riwayat Bukhari an Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya perbuatan manusia itu ditentukan pada masa akhirnya. Nah, ini juga demikian, bagian dari masalah-masalah qadar yang tidak diketahui oleh manusia. Maka manusia diperintahkan untuk selalu beriman dan taat kepada Allah, dilarang untuk kufur, berbuat maksiat dan sebagainya. Faman kataba al kufur fasal amal qad yu'maru wa itu akhiran sama yazkhulullah bikasbil abdi wa amri ird. Maka yang saya dikhawatirkan manusia itu di akhir ajalnya, apakah dia istiqomah atau tidak, ataupun di akhir hayatnya itu baik husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah. Maka Allah yang mengetahui.
Paling tidak kita selalu ingin yang terbaik di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya. Al-a'malu bil khawatim. Walaupun memang di ajal sudah ditentukan bahwa dia ditentukan umur dan ajal, namun karena akhir perbuatan layak malu bi amalin nar hatta mayakuna bainu bain ila jara fayasbiqu alal kitab fayamal bi amal, ditentukan. Tapi ketika di akhir hayatnya dia berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, dia pasti akan dimasukkan ke surga. Tapi ketika di akhirnya walaupun dia baik, berbuat amal soleh, tapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli nar, maka dia dimasukkan ke neraka juga. Dan batas antara dirinya dengan neraka hanyalah satu hasta. Itu artinya dekat dan pasti. Maka tidak ada seorang yang mengetahui tentang akhir hidupnya. Apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Oleh karena itu kita dianjurkan, diajarkan dalam hadis Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksir fi du'ai, bahwa Nabi banyak dalam doanya mengucapkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai ya Allah, atau Allah yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dini, yaitu tetapkanlah hati dalam ketetapan agamamu, dalam ketaatanmu, dan dalam kesempurnaan iman kepadamu. Nah, itulah hadirin. Itulah yang artinya innamal a'malu bil khawatim, maka akhir kehidupan manusia ditentukan di akhir hayatnya. Apakah dia baik atau buruk, berbuat perbuatan ahlil jannah atau ahlil nar. Maka kita senantiasa diperintahkan untuk selalu istiqomah, langgang untuk senantiasa taat kepada Allah, dan pasti kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang ahli surga. Demikian maksud dari hadis arba'in nomor 4, atwaru khalqil insan wa khawatimuhu wa khawatimatuhu, periodisasi penciptaan manusia dan akhir kehidupan atau akhir amal perbuatan dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan dari hadis ini memberikan spirit untuk senantiasa kita bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah dengan baik dan menjaga ketakwaan itu dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.